Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan. Di mana ya Tuhan Kau berikan hari yang baru bagi kami. Kiranya hidup kami boleh senantiasa selalu berkenan kepada Engkau. Lindungi kami, jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Engkau. Kuruskan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang tetap tenang di segala situasi. Kalau kita baca di dalam Mazmur 131 ayat 2 dikatakan, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih, jiwaku dalam diriku. Semua orang membutuhkan ketenangan dalam menjalani hidup. Namun, di hari-hari ini, ketenangan seolah-olah semakin jauh dari kehidupan manusia. Bagaimana kita bisa hidup tenang jika setiap hari kita mendengar dan melihat berita-berita yang mengejutkan dan berita-berita yang aneh di surat kabar atau televisi? Contohnya, berbagai virus penyakit yang kini banyak bermunculan, virus mematikan yang menjadikan teror yang tak kasat mata bagi semua orang, seperti Zika, Ebola, SARS, HIV, COVID, dan sebagainya. Dan bencana alam yang terjadi di mana-mana tanpa dapat diduga datangnya. Seperti banjir, badai yang memporak-porandakan kota Hawaii dan juga beberapa wilayah di Amerika. Dan juga adanya ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran yang bermunculan di mana-mana dan menyesatkan banyak orang. Semua situasi ini menyebabkan orang kehilangan rasa tenang. Yang ada adalah rasa gelisah dan was-was. Dan menjadi orang percaya tidak berarti membebaskan kita dari semua situasi yang ada. Kita masih dihadapkan pada kesukaran, masalah, dan tekanan dengan segala bentuknya. Namun, tidak seharusnya kita kehilangan rasa tenang. Di dalam Mazmur 34 ayat 20 dikatakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kita tetap tenang di segala situasi apabila kita senantiasa bergaul karib atau tinggal dekat dengan Tuhan. Sebab Dialah sumber ketenangan yang sejati. Kalau kita baca dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Di dalam Tuhan ada pengharapan, ada perlindungan, dan ada keselamatan yang pasti. Dan jika kita berpegang teguh kepada janji firman Tuhan, kita akan mampu menguasai diri dan menghadapi apapun. Bertindak dan berpikir selaras dengan firman-Nya. Saat itulah kita akan merasakan ketenangan. 1 Petrus pasal 4 ayat 7b dikatakan, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Dan juga kita perlu meningkatkan jam doa, dan itu adalah kuncinya. Dalam Mazmur 116 ayat 7 dikatakan, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Saudara yang terkasih, mari kita belajar pada hari ini bahwa
kita supaya hidup tetap tenang di dalam segala situasi. Karena kita mempunyai Tuhan yang berkuasa. Dan karena kita tahu bahwa dekat dengan Tuhan, dekat dengan Allah saja kita akan mendapatkan ketenangan dan juga keselamatan. Karena Tuhan adalah gunung batu dan keselamatan kita, kota benteng kita, dan kita tidak akan goyah. Saudara yang terkasih, mari kita senantiasa untuk dapat bergaul karib atau tinggal dekat dengan Tuhan, sehingga kita dapat menghadapi segala situasi. Kiranya Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bahwa hari ini Tuhan kami boleh belajar untuk tetap tenang dalam menghadapi kehidupan ini. Karena kami percaya Engkau ada sumber ketenangan itu, sumber keselamatan bagi kami. Hanya dekat dengan Engkau saja ya Tuhan. Engkau adalah benteng hidup kami, pertolongan kami, dan juga keselamatan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percayakan kepada Engkau, karena Engkau adalah gunung batu kami. Kami serahkan hanya di dalam nama Engkau, Tuhan Yesus doa. Amin.